Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubro disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berita tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya mutawatir, bahkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, mereka adalah keturunan Adam alaihi salam dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, dari anak keturunan Yafits, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dari jenis manusia keturunan Adam alaihi salam. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada mereka, tidak seperti manusia pada umumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis manusia keturunan Adam alaihi salam adalah riwayat dari Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya, bab kisah Ya'juj wa Ma'juj. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, wahai Adam. Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, keluarkan pasukan penghuni neraka. Adam bertanya, apa itu pasukan penghuni neraka? Allah berfirman, mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang. Ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah sangat keras. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1 dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari dari Fathul Bari 6-382. Dari hadis di atas kita mendapatkan beberapa faedah. 1. Ya'juj dan Ma'juj adalah calon penghuni neraka. 2. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat besar. 3. Ya'juj dan Ma'juj dari jenis manusia keturunan Adam. Sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar. Ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan lain-lain. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Harmalah, dari bibinya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kala jengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sekarang. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan terus dalam keadaan turun-temurun beranak pinak. Tidak meninggal satu orang dari mereka, kecuali lahir 1000 orang lebih. Hal ini disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadraknya. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentengi mereka dari kita.
Allah menakdirkan munculnya Zulkarnain yang dengan kemampuannya membuat benteng yang terbuat dari besi dan tembaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya ada suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 hingga 98. Kesombongan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika keluar, Ya'juj dan Ma'juj tidaklah melewati sesuatu kecuali dirusaknya. Tidaklah melewati danau kecuali mereka meminumnya hingga habis. Tidaklah mendapati manusia kecuali dibunuhnya. Sampai ketika mereka merasa menang membantai seluruh penduduk bumi, mereka menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Khumar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Mereka berkata, kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit. Lalu mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Kemudian Allah kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Maksudnya mereka mengira bahwa darah tersebut adalah bukti kemenangan mereka melawan penduduk langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka seluruhnya saat puncak kesombongan mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Binasanya Ya'juj dan Ma'juj dengan doa Nabi Isa. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an dalam hadis yang panjang diantaranya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihi salam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seseorang pun untuk memeranginya. Biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati danau Tobariyah dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut, mereka berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Ketika itu terkepunglah Nabi Allah Isa alaihi salam dan para sahabatnya. Sampai-sampai kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada 100 dinar kalian sekarang ini. Kemudian Isa dan para sahabatnya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan sejenis ulat yang muncul di leher mereka. Pada pagi harinya, mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah dari Gunung Sur Nabi Isa alaihi salam dan para sahabatnya. Tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berharap berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka, kemudian dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki. Kemudian Allah mengirimkan hujan yang tidak menyisakan satu rumah ataupun kemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Hadis riwayat Muslim. Populasi Ya'juj Ma'juj.
Populasi Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia pada umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Selama ini kita tahu jumlah penduduk bumi sekarang sekitar 7,4 miliar. Namun yang menjadi pertanyaan penting adalah berapa total manusia yang pernah hidup di bumi sejak dulu hingga sekarang. Sebuah lembaga di Amerika, Population Reference Bureau (RPB), mengklaim telah berhasil menghitung perkiraan total manusia yang pernah berdiam di bumi. Penghitungan itu dilakukan dengan mengestimasi jumlah penduduk sejak 50.000 tahun sebelum Masehi, sejarah kemunculan manusia ketika Homo sapiens ada. Jika di total ada sekitar 108,2 miliar orang yang pernah lahir ke bumi sejak sejarah manusia muncul, ujar Carl Haupt dari RPB, seperti dikutip Big Thing. Subhanallah, bisa terbayang oleh Anda semua berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar dan memenuhi bumi kelak di akhir zaman? Jika merujuk pada perbandingan manusia umumnya yang mencapai 108,2 miliar orang, maka populasi Ya'juj dan Ma'juj tinggal dikalikan 999 saja. Dan jumlahnya adalah 108.091.800.000.000 jiwa. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.